saya Nur Afni. Antropologi sendiri lebih materi yang kedua, saya akan menjelaskan partikularitas pada agama. Pembahasan yang dapat saya sampaikan agama. Pasti masih banyak yang bersekian pembahasannya. Pertama, di kapal Nabi Nuh alaihissalam di Gunung Arafah dan beberapa kisah lain. Untuk antropologi sendiri konflik yang sama. Ini saya antropologi konflik masih banyak yang bersekian. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia menjadi penting. Nation conflict dan intensified conflict. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud antropologi dalam memahami agama dan pengembangan teori konflik oleh Bromley. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wujud antropologi dalam memahami agama. Pasti masih banyak yang bertanya, bagaimana wujud antropologi dalam memahami agama? Dalam video ini saya akan membahaskannya. Mari kita bahas. Antropologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia. Antropologi berusaha untuk mengkaji sistem-sistem yang berkaitan dengan kehidupan manusia, masyarakat, serta budayanya. Mengkaji agama dengan menggunakan pendekatan antropologi membuahkan ilmu yang dikenal dengan istilah antropologi agama. Kajian agama melalui tinjauan antropologi dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan, tindakan atau perilaku yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kajian ini diperlukan sebab elemen-elemen agama bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologi dan juga ilmu sosial lainnya. Artinya, dalam memahami ajaran agama, manusia dapat dijelaskan melalui bantuan ilmu antropologi dengan menggunakan bantuan teori-teori di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa agama mempunyai fungsi melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandung dan hadir di mana-mana. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia menjadi penting dalam memahami agama. Antropologi sendiri lebih mengkaji hubungan agama dengan kondisi agama dalam lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan antropologi dapat diketahui doktrin-doktrin maupun fenomena yang berkembang dalam peristiwa tersebut. Keagamaan memang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terlepas dari jaringan-jaringan institusi dan kelemahan sosial kemasyarakatan yang sangat mendukung keberadaannya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran yang merupakan sumber utama dalam Islam diperoleh informasi mengenai kapal Nabi Nuh alaihissalam di Gunung Arafah dan beberapa kisah lainnya. Dengan menggunakan pendekatan antropologis, manusia bisa memperkirakan di mana letak bangkai kapal atau kejadian-kejadian yang menakjubkan yang bisa dijelaskan dengan bantuan ahli geografi dan arkeologi. Baiklah, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori konflik oleh Bromley. Langsung saja mari kita bahas. Menurut kajian David G. Bromley, perkembangan konflik biasanya melewati 3 tahap, yaitu legislation, nation conflict, dan intensified conflict. Pada tahap pertama, legislation, konflik masih dalam bentuk kesalahpahaman antara satu dan lainnya. Tetapi antara pihak yang bertentangan belum melibatkan dalam konflik. Tahap ini biasa disebut juga dengan conflict relation. Pada tahap kedua, nation conflict, konflik mulai nampak dalam bentuk pertentangan meskipun belum menyertakan ungkapan-ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisasi. Sedangkan pada tahap ketiga, intensified conflict, konflik perkembangan dalam bentuk yang terbuka disertai dengan radikalisasi gerakan di antara pihak yang saling bertentangan. Dan masuklah pihak ketiga dalam arena konflik. Kajian dari Bromley bisa digunakan sebagai kerangka teoretik dalam mencermati konflik di Ambon karena memiliki eskalasi yang luas seperti ditunjukkan dengan pelibatan pihak lain. Solidarisasi keagamaan menjadi pendorongan utama keterlibatan pihak ketiga dalam konflik di Ambon. Kentalnya warna keagamaan konflik di Ambon menarik perhatian banyak kalangan untuk membuat citra bahwa konflik tersebut adalah konflik antar agama.
Pencitraan ini mengandung maksud perbedaan agama, Kristen dan Islam, menjadi penyebab terjadinya konflik horizontal di Ambon. Pelibatan faktor agama dalam konflik atau sebut saja konflik antar agama, seperti dicontohkan di Ambon, menggunakan banyak pertanyaan dan sekaligus keprihatinan karena agama yang sebenarnya memiliki misi menciptakan perdamaian. Semua agama di dunia sebenarnya dipertemukan dengan misi universal yang sama, sehingga meskipun tetap memiliki partikularitas pada agama-agama terdapat aspek universalitas. Terdapat dua misi universal yang dapat mempertemukan berbagai macam agama, yaitu pertama, agama memiliki misi memberikan afirmasi terhadap kebutuhan spiritual manusia sebagai kelanjutan dari potensi sensus religius yang melekat dalam diri manusia. Kedua, agama menjadi wadah terimplementasinya amal-amal sosial dan manusia. Kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan tidak hanya dilakukan melalui praktikul ritual yang ketat, melainkan juga melalui penciptaan harmoni sosial, pembelaan terhadap keadilan dan penindasan atau pengentasan manusia dari keterbelakangan. Inilah esensi misi penyelamatan salvation agama-agama. Kedua, misi tersebut dalam pandangan filsafat perennial merupakan dimensi esoterik. Agama-agama yang dapat mengarahkan orientasi keberagamaan kepada tujuan yang lebih universal. Hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin dalam pembahasan saya kali ini masih ada kekurangan. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.